Nah, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa hampa setelah nikah, punya anak, terus mau ngapain? Atau mungkin buat kamu juga yang saat ini sedang konflik atau ngerasa hubungannya kurang harmonis dengan pasangan dan keluarga, atau juga kamu yang ngerasa udah baca buku parenting bermacam-macam tapi kok nggak ada yang pas buat diaplikasikan. Nah, di sini saya akan review buku wajib parenting yang menurut saya ini bisa jadi solusi buat permasalahan kamu sekarang. Yuk, disimak. Oke, ketemu lagi di Marwanto. Kali ini kita akan melakukan review, yaitu book review. Nah, buku kali ini yang ingin saya bahas adalah buku wajib untuk parenting. Jadi ini karangan atau penulisnya adalah Ustadz Budi Asari, inspirasi dari Rumah Cahaya. Nah, di sini sebelum kita review, saya ingin coba informasikan ya tentang penulis. Jadi penulisnya ini kalau saya jabarkan di sini mungkin bisa berjam-jam ya, karena masya Allah beliau ini karyanya, profilnya bisa dibilang sangat banyak lah. Cuman kalau secara garis besar beliau ini memang lahir di Tulungagung dan tahun berapa ya? 1975, 17 April 1975. Beliau lulusan Universitas Madinah, Fakultas Hadis dan Studi Islam dengan peringkat cum laude, dan beliau ini pendiri Yayasan Al-Fatih Pilar Peradaban atau yang kita kenal dengan Kutab Al-Fatih atau Madrasah Al-Fatih. Nah, ini singkatnya begitulah. Nah, baru kita mulai. Jadi kalau kita bahas di buku ini itu bisa dibilang ada 9 bab. 9 bab itu jadi antara korelasi judul Rumah Cahaya dengan bab-bab yang ada di sini itu menurut saya malah penting semua ya, 9-9-nya. Nah, jadi dari mulai pertama itu ada visi keluarga muslim. Visi keluarga muslim ini bisa dibilang ada satu quotes yang pemimpin dunia bersama hingga surga. Jadi memang di sini tuh bebas tentang masalah penyejuk pandangan mata, pemimpin bagi masyarakat bertakwa, terjaga dari api neraka, bersama hingga ke surga. Itu di sini dibahas lebih banyak mentadabur surat Al-Furqan ayat 74 dan At-Tahrim ayat 6. Nah, ini memang sebagai pembuka visi keluarga muslim ini dibedah secara inspiratif oleh beliau. Jadi memang kamu di bab 1 aja udah mulai penekanan kerasa lah. Cuma saya spill lagi nih, maksudnya untuk di buku yang ini. Jadi memang kalau kita lihat antara judul dan isi itu yang paling relate itu adalah di bab 4. Makanya nanti saya coba review dari 1 sampai 9, tapi bab 4 nanti kita coba taruh di belakang ya. Itu untuk bab kedua. Bab kedua itu tentang melahirkan generasi penegak khilafah. Nah, di sini sebenarnya masa depan kita itu adalah kebesaran Islam. Jadi bukan hanya masa depan menjadi apa gitu loh. Ini dibahas nih di bab 2 nih. Kemudian di bab 3 itu melahirkan generasi pembuka Roma. Di bab 3 ini yang dibahas banyak tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, di bab 4 inilah intisari ya. Yang lain pun sangat inspiratif, cuman ini dari judul dan intisari di buku ini ada di bab 4 ini. Nah, kita lewat dulu. Kemudian di bab 5 itu ada inspirasi At-Tahrim. Jadi sinkronisasi antara suami dan istri, bagaimana kita bisa tadabur dari surat At-Tahrim ini
Dan di bab 6 tentang menyiapkan landasan untuk turbulensi keluarga. Nah, di sini tuh memang Islam tempat kembali yang tepat untuk semuanya. Jadi turbulensi kan kamu udah pada tahu lah ya, kita guncangan di keluarga itu kan pasti nggak damai-damai aja. Nah, di bab ini tuh dibahas tentang masalah turbulensi ini. Kemudian di bab 7 itu ada kesolehan orang tua untuk kebesaran generasi. Nah, ini dibahas juga tentang Umar bin Abdul Aziz di sini. Bagaimana khilafah yang saat itu, kalau kamu ingat, nyari orang miskin itu sulit di zaman khalifah beliau. Dan bagaimana beliau menyiapkan untuk generasi selanjutnya, itu di bab ini dibahas dan sangat powerful ya. Dari situ di bab berikutnya, bab di 8 itu belajar dari keluarga Ibrahim. Nah, di sini kan kalau kalian tahu, keluarga Ibrahim itu kan nabi yang sering kita sebutkan ketika sholawat, kita di tahiyat awal, tahiyat akhir gitu. Karena itu tahiyat akhir sih khususnya, itu bisa dibilang di Ibrahim itu disebutkan, itu kenapa sih gitu, dibahas di bab 8 itu. Dan terakhir belajar dari keluarga Muhammad SAW, benar-benar belajar dari mata air jernih dan buat keluarga seluruh dunia. Nah, itu ada 9 bab. Di sini kita coba tekankan di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang hati-hati dengan pemadam cahaya keluarga. Maksudnya apa sih ini pemadam cahaya keluarga? Cahaya di sini tuh apa? Nah, ternyata yang dimaksud cahaya di sini adalah masjid. Jadi keluarga ini harus bercahaya, jalannya terarah, tidak meraba-raba, mampu membedakan mana kayu dan mana ular. Cahaya ini berpendar, tidak pernah padam, bukan lilin di tengah badai, menyala tapi kritis, tak lama kemudian mati. Jadi itu penggalan dari kata di buku yang saya baca, dan itu sangat inspiring ya. Dan kenapa masjid? Karena di sana dibahas tentang surat An-Nur, yang An-Nur itu kan cahaya. Di ayat 36 itu tempat yang menjadi sumber cahaya setiap keluarga datang untuk mengambil sebongkah cahaya agar bisa dibawa pulang. Nah, jadi memang di sini itu dibahas tentang bagaimana khususnya ayah ya, itu mengajak anaknya, khususnya anak laki-laki, untuk masjid membawa sebongkah cahaya tersebut ke rumah. Jadi ada poinnya di sini adalah terus yang menghalangi cahaya tersebut masuk rumah atau keluarga itu apa? Di sini dibahas tentang perniagaan, jual beli. Seringkali kita geser prioritas komunikasi kita dengan Allah karena perniagaan dan jual beli. Ya, maka disebutkan bahwa tempat terbaik itu masjid, tempat terburuk itu pasar. Tapi memang kita tidak bisa langsung menjudge pasar itu buruk jadi nggak boleh, nggak gitu juga. Karena memang ada hadisnya bahwa Allah tuh mencintai hambanya yang takwa, yang kaya, dan yang bersembunyi. Nah, jadi memang di sana kaya disebutkan, tapi posisi kaya itu setelah takwa. Maka itu kita di sini perlu belajar lebih banyak ya di poin perniagaan jual beli, bagaimana biar tidak menghalangi cahaya dari masjid dan datang ke rumah. Nah, buat kamu nih yang tadi di awal saya sebutkan permasalahannya apa saja, itu di bab-bab dari 9 bab itu bisa dibaca. Kemudian yang paling relate dengan judulnya adalah cahaya dari masjid. Jadi para ayah, para suami, atau kamu laki-laki yang sudah balik, ayo ke masjid, kita ambil cahayanya dan kita bawa ke rumah. Semoga bermanfaat.
kasih.